Halo guys, kembali lagi bersama saya Malik SP. Sekarang saya lagi di Museum Aceh, tepatnya di Rumah Aceh, Rumah Adat Aceh ini. Bagi yang nggak tahu gimana Rumah Aceh, mari kita jalan-jalan. Kita sekarang ada di Serambi Tengah. Jadi Rumah Aceh ini Pak ya, awalnya ini pavilion, merupakan pavilion yang untuk pameran di Semarang tahun 1914 yang dibuat oleh kurator museum yang bernama Thomas Hoos. Dia adalah orang Belanda. Diambil sampel rumah orang Aceh seperti inilah. Jadi ini bukan rumah adat, ini adalah rumah tradisional orang-orang Aceh. Ya, rumahnya panggung, terbuat dari kayu semanto, ya kayu hutan Aceh yang paling kuat, dan atapnya dari daun rumbia. Rumahnya tidak memakai paku, hanya pakai pasak dan baji saja. Jadi bisa dipindah-pindahkan atau bisa dibongkar pasang. Dan umumnya rumah orang Aceh itu berbujur daripada timur ke barat, ikut arah angin dan arah kiblat. Karena kita mayoritas Islam, jadi langsung kita tahu arah kiblatnya. Begitu juga dengan arah angin. Angin di sini Pak, musim barat itu kuat ya. Dengan kita ikut arah angin, atapnya ini bisa tahan lama. Atapnya dari daun rumbia yang diikat dengan tali rotan. Jadi kalau dia ikut arah angin bisa tahan sampai 20 tahun masa dia masih utuh, masih bisa pakai. Dan rumahnya 3 bagian, serambi depan khusus untuk tetamu lelaki. Ini serambi tengah yang disebut juga rumah inong. Inong itu perempuan. Karena di sini ada kamar tidur dan pelaminan. Lalu ada serambi belakang, itu ruang keluarga dan dapur. Begitu juga dapur diletakkan sebelah timur karena itu tadi pengaruh angin. Tidak mengotori ruangan, makanya diletakkan sebelah timur. Jadi kalau angin berlalu saja. Begitu juga dengan jendela. Rumah Aceh biasanya jendelanya banyak, itu tapi kecil-kecil, itu juga merupakan aurat bagi tuan rumah. Dari jendela itu kita boleh lihat ke sejauh mana, tapi orang yang di luar itu nggak jelas lihat kita. Jadi rumah ini penuh dengan keadaan budaya. Dan karena itulah rumah ini mendapat penghargaan 4 medali emas, sebelah perak 3 perunggu. Lalu dikembalikan untuk Aceh, dijadikanlah sebagai museum pada tanggal 31 Juli 1915. Jadi rumah ini, kalau hitungan rumah ini sudah 105 tahun, tapi untuk museum 104 tahun 2 bulan. Ya, dengan yang 44 tiang. Nah, ini karena besar Pak ya, kalau rumah masyarakat biasa tidak, paling setengahnya saja. Karena kamarnya biasanya rumah Aceh itu 1 kamar, dan anak laki-laki biasanya tak tidur di rumah, mereka tidur di surau. Jadi rumah ini hanya untuk kamar, hanya untuk ibu bapak saja, dan anak-anak bisa tidur di serambi belakang. Nah, itulah sepintas tentang rumah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah wahdahu wa bihamdihi Khalikul badri wa laili azza wa jalla Ulan puja pausidra syukur ke Rabbi aini Kekamon di bersuci Aceh mulia, tajak perang musuh buruntuh dumsi trenabi, soyang meungking ko Rabbi kepoyang kesal, lindung gata segala yang mujahidin mursalin.
iklim Aceh mulia. Yang nu bahagia sejahtera syahid dalam perang. Allah dipun. Halo guys, jadi sekarang saya pas di depan tempat pengantinnya. Jadi kalau misalnya orang Aceh nikah, inilah tempat pengantinnya nih. Nah, setelah ke tempat pengantinnya, mereka langsung di depannya pas ada kamar. Itu mau lihat gimana kamarnya orang Aceh dulu. Inilah situasi dalam kamarnya. Inilah dia. Nah, ini dalam kamarnya. Nah, ada lengkap makanan semua gitu. Ini posisinya di serambi tengah. Jadi kalau serambi di depan tuh dia untuk khusus tamu laki-laki. Kalau misalnya suaminya belum datang, nggak bisa dia masuk ke serambi tengah. Nah, ini belakangnya nih. Nah, beginilah, ini ada ayunan orang Aceh dulu, ya kan? Dan ini ada apa namanya nih, peralatan pertukangan Aceh dulu. Beginilah peralatannya. Ini tempat tangkap ikan, tempat itu padi, banyak lah. Ini tikar Aceh. Nah, inilah dia. Ini peralatan mata pencaharian. Dan ini kaligrafinya bisa dilihat. Jadi tadi dengan yang ibu tuh bilang, kalau di Aceh, rumah Aceh ini tidak ada foto-foto, karena kan gimana kita bilang ya, memang nggak boleh lah, jadi kaligrafi aja. Nah, ini lengkap nih alat-alatnya nih. Oke. Banyak nih guys. Itu alat untuk masak. Nah, ini bumbu-bumbunya. Ini tepung saji, ya kan? Nah, ini juga. Ini. Jadi inilah intinya bagi kalian, jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu penting. Tanpa sejarah, hancurlah dunia ini. Suatu negara bisa hancur karena kehilangan sejarah. Ingat itu. Nah. Ya, jangan lupa di subscribe ya, Malik GSP. Subscribe, share, like, and comment, oke? Hellcat.